Bab 4. Sebuah penjelasan. Kenapa aku harus memberimu penjelasan, kata Harvey dingin. Pertama, Mandy adalah istri saya, tolong jauhi dia. Jika Anda ingin membuat keributan, pergilah ke tempat lain. Kedua, jika istri saya menyukai bunga mawar, saya akan membelikannya untuknya. Dia sangat cantik. Bagaimana hal-hal sederhana dan murah seperti itu cocok untuknya? Aku akan mengiriminya mawar dari Praha malam ini sendiri. Apa-apaan ini? Apakah Anda keterbelakangan mental atau hanya bodoh? Satu mawar dari Praha harganya lebih dari $1.000. Saya mendengar bahwa Anda meminta skuter dari senior Simil kemarin. Anda hanya tidak berguna. Bahkan jika Anda menjual ginjal Anda bahkan tidak mampu membeli salah satunya. Kenapa kamu begitu berani memasang pertunjukan di sini? Tanda petik. John tampak dingin. Dia menikmati status istimewa di York Enterprise. Bagaimana bisa menantu seperti dia berbicara padaku seperti ini? Selain itu, hal yang paling membuatnya marah adalah insiden di mana Harvey menghancurkan bunganya dan menyeret Mandy ke dalam lift. Apa yang ingin dilakukan Bestard itu? Memikirkan hal itu, dan tiba-tiba tersenyum dingin. Dia tampak begitu yakin pada dirinya sendiri. Mandy, bukankah kamu membutuhkan $5 juta untuk dengik perusahaanmu? Aku bisa membantumu dengan itu. Apa? Mandy tercengang. John berkata dengan tenang, Mandy, saya tahu bahwa perusahaan Anda membutuhkan $5 juta. Untungnya, saya memiliki jumlah sebesar itu di tangan saya, dan itu dapat digunakan sebagai dana untuk investasi. Jika Anda makan dengan saya sore ini, itu akan menjadi milik Anda. Apakah kamu serius? Mandy melepaskan tangan Harvey tanpa sadar. Perusahaannya memang membutuhkan uang sebanyak itu. Aku selalu menepati janjiku. John tampil cukup percaya diri. Tentu, setelah mempertimbangkannya sebentar, dia akhirnya memberikan kata-katanya. Jika dia tidak mendapatkan dana seperti itu, perusahaannya kemungkinan besar akan bangkrut. Ayo pergi, Mandy. Kita bisa mendiskusikan proyek itu dan di mana kita akan makan siang nanti, kata Dan sopan. Terhormat. Kamu tidak bisa pergi bersamanya. Sebelum Mandy bisa berbicara, Harvey menatap Dan dengan marah. Ekspresi wajahnya memburuk. Dan, aku memperingatkanmu. Lebih baik kau menjauh dari istriku. Dan mencibir. Bagaimana bisa menantu yang tidak berguna memutuskan tentang ini? Mengapa? Apakah Anda takut dia akan menipu Anda? Dan tersenyum tipis pada saat itu. Kau hanya baik untuk tidak ada apa-apanya. Apakah Anda pikir Anda dapat mengubah nasib Anda? Tanda petik. Aku, ekspresi wajah Harvey berubah, dan dia ingin mengatakan lebih banyak. Tetapi pada saat itu, Mandy berjalan keluar dari lift dan berkata dengan dingin, Harvey, jangan tidak masuk akal. Apakah aku tidak masuk akal? Harvey tercengang. Apakah Anda tahu betapa pentingnya investasi ini bagi saya? Mandy memandang Harvey dengan kecewa. Jika dia lebih mampu, saya tidak harus seperti ini. Dia menghela nafas dan mengikuti Dan keluar dari lobi perusahaan. Dia kemudian masuk ke BMW. Terhormat melihat Mandy masuk ke mobil Dan, dia segera mengejarnya. Dia kemudian berkata, sayang, jangan pergi bersamanya. Saya punya uang. Aku akan memberimu $5 juta. Harvey, kenapa kamu tidak pergi dan mencari pekerjaan? Jangan melamun di sini. Mandy menghela nafas. Tapi, Harvey hendak mengatakan sesuatu lagi. John sekarang telah berjalan ke arahnya. Dia menepuk bahu Harvey dan berkata dengan sungguh-sungguh, ada apa? Apakah Anda mencari pekerjaan mengingat Anda hanyalah orang yang tidak berguna? Apakah Anda perlu saya untuk merekomendasikan satu untuk Anda? Untungnya, perusahaan saya membutuhkan pembersih. Apakah kamu ingin mencobanya? Anda akan dibayar sekitar $200 setiap bulan. Saya akan membayar Anda $50 lebih sebagai subsidi Anda demi Mandy. Bagaimana tentang itu? Dan berkata dengan serius, York Enterprise dimiliki oleh keluarga York. Tidak mudah memasuki perusahaan sebesar itu. Jangan lewatkan kesempatan seperti ini. Anda harus memikirkannya dengan hati-hati. Tanda petik. Harvey mendorong tangan Dan berkata dengan dingin, aku tidak butuh itu. Oh, betapa tidak tahu berterima kasihnya kamu. Dan menggelengkan kepalanya, dan dia tidak bisa diganggu oleh Harvey lagi. Dia membuka pintu BMW-nya dan segera masuk ke mobil. Sayang, jangan pergi bersamanya. Saya dapat membantu Anda dengan $5 juta itu. Harvey tidak menyerah ketika dia menatap Mandy, berharap dia akan berubah pikiran. Sayangnya, permintaan Harvey diabaikan Mandy. Harvey, jangan berteriak lagi.
Anda sebaiknya tidak melamun di sini mengingat betapa miskinnya Anda. Apa yang bisa kamu bantu, Mandy? Apakah Anda memiliki 5 juta dolar? Apakah Anda tahu CEO York Enterprise? Kamu sebaiknya pikirkan kemana kamu harus pergi untuk meminta uang setelah kamu dikeluarkan dari Zimmers, dan tertawa terbahak-bahak. John menurunkan kaca jendela mobilnya dan tersenyum jijik. Harvey berteriak, Jangan terlalu sombong tentang diri Anda hanya karena Anda kaya. Permisi, Bestard. Sungguh perasaan yang menyenangkan, menjadi kaya. Aku bisa dengan mudah meminta istrimu untuk ikut denganku hanya karena aku bisa. Jika saya ingin dia masuk ke mobil saya, dia tidak punya pilihan selain menurut. Jika aku ingin dia menceraikanmu, dia harus bertindak sesuai dengan itu. Dan tertawa terbahak-bahak. Setelah John pergi dengan mobilnya, Harvey berdiri di pintu masuk perusahaan dengan putus asa. Seorang manajer proyek belaka dari York Enterprise dapat membuat istri saya masuk ke mobilnya. Bahkan dia bisa meminta istri saya untuk menceraikan saya. York Enterprise tidak lain hanyalah sebuah perusahaan di bawah Yorks. Sial. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan telepon lamanya dan memutar nomor kontak dari hari sebelumnya. Ini aku. Aku bisa membantu keluarga York, tapi aku punya 2 syarat. Pertama, York Enterprise adalah milikku mulai hari ini dan seterusnya. Kedua, bantu saya untuk memesan mawar terbaik dari Praha dan mengirimkannya ke Similar Advertising Company menggunakan kerok yang umumnya paling disukai wanita. Bab 5. Pak, saya akan segera melapor ke kepala Anda. Jangan mencoba menawar dengan saya. Kalau tidak, aku akan menghancurkan seluruh York Enterprise. Sebelum orang di ujung telepon dapat berbicara, Harvey segera menutup telepon. Di area Gold Coast Villa, setiap villa dirancang khusus oleh desainer terkenal internasional. Dari jenis ubin keramik hingga jenis pohon, semuanya dipilih dengan sangat hati-hati. Itu memang bukan tempat di mana seseorang mampu membeli meskipun mereka kaya. Saat itu, Harvey sedang duduk santai di sofa di balkon. Di seberangnya adalah kepala York saat ini, Jonathan York. Dia adalah paman Harvey, dan dialah yang meminta sopirnya untuk menjemput Harvey dan memberinya tumpangan ke villa tadi. Melihat Harvey yang riang, Jonathan tersenyum dan berkata, Harv, kita belum pernah bertemu selama bertahun-tahun sekarang. Kamu terlihat jauh lebih tampan dan energik. Paman, kita tidak perlu bertele-tele, langsung saja ke intinya. Katakan padaku, bagaimana kamu ingin aku membantu Yorks? Bagaimana Anda ingin saya mengendalikan seluruh situasi? Harvey bertanya dengan tenang, dan dia bahkan tidak melihat ke arah Jonathan. Jonathan mencibir. Harv, kamu memang orang yang lugas. Kalau begitu, aku akan jujur padamu. Pada saat itu, Jonathan tampak tidak berdaya. Dia adalah orang yang berpengaruh dan kuat di Nyumhi. Dia bisa memberikan dampak yang besar pada seluruh kota hanya dengan melakukan tindakan belaka. Tapi sekarang dia tidak punya pilihan selain menjadi rendah hati dan tunduk di hadapan Harvey, mengingat dia punya permintaan untuk dibuat. Keluarga kami mengikuti tren dan menginvestasikan uangnya di pasar saham minyak berjangka, akibatnya, kami menderita kerugian besar. Sekarang Janie keluarga kami potong untuk mengejar. Berapa banyak yang Anda butuhkan? Tidak banyak, hanya sekitar 1 miliar dolar. FCK mata Harvey sedikit berkedut. 1 miliar dolar. Mengapa Anda tidak pergi dan merampok bank? Mengenai itu, Chief York, saya masih memiliki beberapa urusan lain untuk ditangani. Aku pergi dulu. Harvey segera berdiri dan hendak pergi. Harvey Jonathan menjadi sangat cemas pada saat itu. Dia segera berkata, kami memang membutuhkan uang sebanyak ini. Jika kita tidak memilikinya, Jenny kita akan dipotong, dan perusahaan besar kita akan hancur. Lagi pula, aku bisa memenuhi permintaanmu. Harvey menatap jauh ke dalam mata Jonathan dan berkata dengan agak tak berdaya, aku melihat ketulusanmu. Tapi masalahnya adalah dari mana saya mendapatkan uang sebanyak itu? Harv, apakah kamu benar-benar ingin melihat keluarga kita hancur total? Anda memiliki sekitar 1 triliun dolar di rekening luar negeri Anda. Anda dapat membantu menyelamatkan Yorks hanya dengan memberi kami sedikit dari itu. Jonathan menjadi sangat gugup hingga matanya menjadi merah. Jangan lupa dari mana kamu berasal. Awalnya, Harvey tersenyum. Ketika dia mendengar itu, ekspresi wajahnya memburuk. Paman, dari apa yang saya ingat, seluruh keluarga York percaya bahwa saya tidak bisa menjadi pewaris York pada waktu itu. Ada sekitar beberapa ratus dari kita di Yorks. Anda menginterogasi dan mengutuk saya dengan keras.
Saya pernah menjadi kontributor besar bagi keluarga, tetapi saya diusir seperti telur yang buruk. Sekarang Anda meminta saya untuk mengingat dari mana saya berasal. Tidakkah menurutmu itu agak konyol? Mengapa Anda tidak memikirkan berapa banyak yang saya hasilkan untuk keluarga selama bertahun-tahun, bekerja sangat keras? Anda menikmati uang dan keuntungan yang saya peroleh dan pada akhirnya menolak untuk menyetujui saya. Saya telah menjadi menantu untuk keluarga lain selama beberapa tahun terakhir. Saya menjalani kehidupan yang sangat menyedihkan. Anda bahkan tidak datang untuk mengunjungi atau membantu saya. Jika Anda tidak dalam krisis besar, apakah Anda masih ingat tentang pewaris sebelumnya? Sekarang Harvey mengatakan setiap kata dengan jelas. Matthew Yonatan sedikit berkedut. Dia segera berkata, Harv, kami salah. Izinkan kami meminta maaf kepada Anda. Kami akan meminta pengampunan Anda dengan tulus. Tapi kami membutuhkan Anda untuk membantu kami menyelesaikan krisis ini terlebih dahulu. Saya bisa membuat keputusan di sini. Mulai sekarang dan seterusnya, Anda adalah CEO York Enterprise. Meskipun York Enterprise bukanlah perusahaan terbesar di bawah Yorks, itu adalah salah satu yang paling potensial. Ini berfokus pada investasi malaikat. Selain itu, ia memiliki saham banyak perusahaan di seluruh Niumhi, termasuk banyak produk dan rencana baru yang akan segera dicatatkan. Selama ini, perusahaan itu berada di bawah tanggung jawab Putri Yonatan, Belle York. Dia adalah sepupu Harvey. Anehnya, Yonatan bersedia menyerahkan perusahaan itu kepadanya. Baik, ini kesepakatan. Harvey mempertimbangkannya sejenak. Pada awalnya, dia enggan untuk peduli tentang Yorks. Tapi dia masih ingat apa yang terjadi pagi itu dengan jelas. Jika dia tidak mengambil kembali perusahaan itu, dia akan dengan mudah diganggu dan dikutuk oleh siapapun. Jangan khawatir, aku akan menyelesaikannya dengan baik. Anda hanya perlu pergi ke perusahaan dan menandatangani dokumen besok. Lagi pula, aku akan mengatur mawar dari Praha juga. Yonatan menghela napas lega. Jika Harvey tidak setuju untuk membantu mereka, keluarga York pasti akan sangat menderita meskipun mereka tidak bangkrut. Harvey tidak peduli padanya. Jika dia tidak bisa menangani masalah kecil seperti itu, dia bahkan tidak bisa bertahan di bidang bisnis. Ngomong-ngomong, pinjamkan aku setelan ini. Harvey hendak pergi. Tapi dia melihat setelan baru di sofa, dan matanya bersinar. Dia akan menghadiri pertemuan dengan teman-teman sekelasnya dari perguruan tinggi malam itu, dan dia masih cemas karena dia tidak memiliki pakaian yang bagus untuk dipakai. Sudah terlambat baginya untuk pergi dan membeli satu sekarang, jadi dia memutuskan untuk meminjamnya dari Yonatan. Tidak apa. Jika Anda suka, bawa saja. Ini hadiah dari Armani, dan label harganya masih utuh. Yonatan mengangguk santai. Meskipun setelan itu mahal, itu tidak berarti apa-apa jika dibandingkan dengan $1 miliar. Bagaimana mungkin seorang kepala suku York peduli tentang itu? Harvey tidak terlalu memikirkannya. Jadi dia segera berganti pakaian di ruang ganti. Dia kemudian melirik sepatunya sendiri dan berbalik untuk melihat lemari sepatu Yonatan dengan jijik. Yonatan tampaknya memiliki bau kaki. Aku sama sekali tidak ingin memakai sepatunya. Saya akan memakai sandal saya saja. Dia mendengar bahwa setiap teman sekelas akan menghadiri pertemuan malam itu. Sepertinya keindahan kampus tahun itu, Wendy Sorrell juga akan ada di sana. Harvey sedikit bersemangat. Setelah Harvey meninggalkan lingkungan villa, dia bersiul dan mengendarai sepeda listrik lamanya untuk pergi ke Platinum Hotel. Pertemuan itu akan diadakan di sana, dan dia takut dia akan terlambat jika dia terlalu lambat. Tiba-tiba terdengar suara klakson mobil yang keras. Sebuah Porsche berhenti tepat di samping Harvey, dan jendela mobil itu diturunkan perlahan. Dia melihat ibu mertuanya melepas kacamata hitamnya dan menatapnya dengan dingin. Dia segera menjadi canggung. Meskipun Lillian Yates adalah ibu mertua Harvey, dia tampak seperti wanita berusia 30 tahun karena dia merawat penampilan dan kesehatannya dengan baik. Dia tampak anggun, dan orang dapat dengan mudah membedakan sedikit kemiripan antara dia dan Mandy karena keduanya sangat cantik. Namun, dia melihat Harvey pada saat itu. Dia kemudian berkata dengan dingin, "Di mana kamu mendapatkan setelan itu?" Selama 3 tahun Harvey dibawa, orang yang paling dia takuti adalah Lillian. Mendengar itu, dia segera berkata dengan suara lembut, "Bu, saya meminjamnya dari seorang teman." "Oh, apakah kamu bahkan punya teman?" Lillian tersenyum dingin.
Dia kemudian berkata, seseorang memberitahu saya apa yang terjadi hari ini di perusahaan. Karena Anda tidak kompeten dalam melakukan sesuatu dengan sukses, pulang saja dan kemasi barang-barang Anda malam ini. Tanda tangani perjanjian perceraian besok. Jangan khawatir, aku akan membayarmu tunjangan. Getaran dingin mengalir di tulang punggungnya. Tapi, Bu, aku sangat mencintai Mandy. Aku tidak bisa hidup tanpanya. Mendengar itu, Lilian tertawa dingin dan berkata, jangan panggil aku sebagai ibumu. Aku tidak pantas untuk itu. Jika aku memang menjadi ibumu, aku takut bahkan leluhurku akan menjadi sangat frustrasi karenanya. Selain itu, kamu mengklaim bahwa kamu mencintai putriku. Bagaimana? Bagaimana Anda bisa mencintainya karena Anda adalah orang yang tidak berguna? Apalagi yang bisa Anda lakukan selain pekerjaan rumah? Apakah Anda sadar bahwa Anda telah menghancurkan tahun-tahun utama kehidupan putri saya selama 3 tahun terakhir? Baru saja, Don meneleponku. Dia mengatakan bahwa dia bersedia membayar $1 juta sebagai hadiah pernikahan selama saya memberinya restu dan membiarkan dia menikahi Mandy. Apakah Anda tahu berapa banyak itu? Saya khawatir Anda bahkan tidak yakin tentang itu. Tanda petik.